Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk memahami dan mempelajari cara mengobati data yang tidak normal. Ya, sebelumnya saya sudah punya data, yaitu dalam Microsoft Excel. Ini ya, saya tampilkan. Ada beberapa variabel yang akan saya gunakan nanti adalah income sebagai variabel dependent. Kemudian variabel independennya adalah wealth, kemudian earn, dan saving. Kalau kita lihat di sini ya, earn, wealth, dan saving sebagai independent. Income ini adalah variabel dependentnya. Datanya sudah ada di Excel. Kita tidak perlu copy ke sini satu-satu ya. Kita langsung saja import. Kebetulan di sini saya pakai SPSS 25. Oke, langsung saja file, import data, Excel. Oke, kita tunggu sebentar ya. Data saya ada di sini ya. Ya, langsung saja. Oh, error. Bentar ya. File, import data, Excel. Excel sudah. Ini. Kemudian open. Oh, filenya masih saya buka ya, maaf ya. Saya tutup dulu. Bentar. Oke. Bentar. Oke, saya ulangi ya. File, import data, Excel, open. Oke, sudah kebaca. Read variable name from first row data, ini adalah maksudnya nanti variabel namanya akan sudah otomatis terpasang di Excel. Oke. Kemudian percentage of value the determine data type 95. Kemudian ini tidak perlu ya, udah begini saja. Nanti tampilannya kurang lebih previewnya seperti ini. Nah, nama-namanya sudah ada di sini, tinggal saya masuk tinggal saya oke saja. Oke. Bentar. Oke, nah data sudah masuk semua ya. Data sudah masuk semua seperti ini. Seperti yang sudah ada di Excel saya, persis seperti ini. Ya. Jadi saya tidak perlu copy satu-satu. Oke. Nah, di sini saya mau lakukan uji normalitas dulu. Apakah data saya ini normal, berdistribusi normal atau tidak normal. Sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin normalitas ini, kita harus uji unstandardized-nya atau residualnya. Tapi sebelumnya boleh kok kita kalau mau uji dulu per variabelnya. Jadi caranya adalah analyze, non-parametric test, pilih regressi dialog, buat sampel KS. Karena tadi saya ngomong variabel saya adalah wealth, saving, dan earn. Saya coba tes satu-satu dulu. Ya, ini misalnya earn dulu ya. Kita masukkan tes variable test. Kemudian kita exec. Kita pilih Monte Carlo. Continue. Kenapa saya pilih Monte Carlo? Karena dengan Monte Carlo itu lebih presisi ya. Karena dia kan pengulangannya lebih banyak. Oke. One sample homologous minimal testnya kita lihat asimsiknya 0,000, Monte Carlo juga 0,01. Ini berarti menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, kalau secara variabelnya saja sudah tidak berdistribusi normal seperti ini, itu tandanya nanti ketika kita uji residualnya juga akan tidak berdistribusi normal. Mari kita coba buktikan ya. Kita coba analyze, kita simpan dulu unstandardized-nya, regression, kemudian linear. Kita masuk ke dependentnya adalah income, kemudian independentnya ada earn, ada wealth, ada saving. Nah, kita cari di save. Ini ada tanda residual ya. Pilih unstandardized, kemudian continue. Nah, langsung oke saja. Tidak perlu melihat ini ya. Kita tidak menggunakan ininya. Nah, kita lihat di sini sudah muncul unstandardized. Nah, ini ya residualnya sudah ada. Oke, sekarang kita coba analyze non-parametric test.
legacy dialog one sample KS lagi ya. Tes variabel tesnya adalah standard test tadi. Oke, kita pilih, masukkan, oke. Nah, ya nggak normal ya, Monte Carlo-nya aja 0,004, jauh di bawah 0,05, harusnya di atas 0,05. Nah, sekarang kita berarti harus mengobati data ini yang tidak normal. Saya ingatkan kembali bahwa Y-nya adalah, atau variable dependennya adalah income, kemudian variabel ini ya income ya, variabel independennya X1-nya adalah earn, X2-nya adalah wealth, X3-nya adalah saving gitu. Sekarang kita coba untuk mengobati ya, mengobati ini, mengobati normalitas yang tidak normal tadi ya, distribusinya tidak normal tadi. Sekarang yang pertama kita akan coba lakukan namanya transformasi data. Oke, di transformasi data ini teman-teman sebelumnya kita harus menggambar dulu nih sebenarnya datanya itu bentuknya kayak apa. Kita bisa pilih graph, legacy dialog, kemudian pilih histogram. Kita yang mau diobati apa dulu? Misalnya di sini earn dulu ya sebagai X1 ya. Kita masukkan variabel earn. Kemudian kita pilih langsung aja oke. Kita lihat grafiknya seperti apa. Belum muncul ya, bentar. Masih running ya, masih running graph. Bentar. Oke, masih processing, bentar. Ya, seperti ini ya. Sebentar. Ini belum keluar skewness-nya, bentar. Sebenarnya saya mau lakukan ini adalah saya pengen mengeluarkan skewness-nya. Skewness apa sih? Kemencengan. Jadi kalau teman-teman lihat dari teorinya, distribusi normal itu kan lambangnya kayak lonceng gitu ya, kayak lonceng. Bentar saya gambarkan ya di pen. Misalnya saya gambarin ya, gambarnya untuk distribusi normal itu kan gini, set gini, nah seimbang gitu loh, simetris. Datanya kalau nanti yang misalnya earn tadi datanya gambarnya gini, nah itu menceng namanya ya. Jadi kita buat supaya menceng ini bisa di tengah seperti ini. Dan juga yang kedua tidak boleh kurtosis. Kurtosis itu adalah puncaknya ini ya, puncaknya ini tuh terlalu tinggi, itu nggak boleh. Jadi harus seimbang segini. Kalau ini terlalu tinggi atau terlalu turun nggak boleh. Ini menceng ke kiri, menceng ke kanan juga nggak boleh. Gini misalnya ini menceng ke kanan. Menceng ke kanan ini namanya negatif skewness. Kalau menceng ke kiri namanya positif skewness. Nanti akan ada perlakuan yang berbeda. Oke ya. Sekarang kita lihat untuk earn. Title-nya. Oh ya, saya belum menceklis display normal curve ya. Jadi di checklist display normal curve-nya, oke. Nah, kemudian kita lihat, nah ini mencengnya menceng di kiri ya. Artinya ada positif skewness. Ya, kalau positif skewness berarti salah satu caranya kita harus melakukan transformasi dalam bentuk square atau akar kuadrat ya, squared SQRT ya. Nanti ada saya tampilkan ya daftar untuk kalau misalkan menceng kanan itu pakainya apa, pakainya len juga bisa, atau pakai logaritma bisa, atau pakainya akar kuadrat juga bisa, atau pakainya kuadrat juga ada nanti yang, jadi ada jenis-jenisnya tergantung datanya ya. Kalau data ini kan kebetulan datanya saya ini positif skewness, sehingga kalau positif skewness ini pakainya adalah SQRT. Nanti saya akan tampilkan ya di gambar ini seperti apa ya. Kita minimize dulu. Ini berarti positive skewness, berarti kita harus ganti earn-nya menjadi SQRT atau akar ya. Kita lihat di transform, klik compute variable. Nah, kita masukkan nanti namanya apa? Misalnya namanya adalah SQRT earn. Ya, kemudian numeriknya kita masukkan SQRT. Kita cari di sini S-nya mana? SQRT. Nah,
tinggal variabelnya apa yang mau di SQRT. Earn ini kan tadi. Earn. Oke. Nah, nanti akan muncul data baru yaitu earn yang sudah di SQRT atau di akar. Nih ya, datanya 1,39, 3,52 ini ya. Nah, ini nanti yang akan kita coba uji normalitas. Coba kita lihat sekarang analyze one sample KS mana? Non parametrik ya, one sample KS. Kemudian ininya kita ganti dengan earn. Maaf, earn yang sudah SQRT ya, yang ini ya. Masukkan, klik OK. Ya, kita lihat Monte Carlo-nya sudah 0,094. Artinya bahwa data sudah berdistribusi normal untuk earn ya. Tapi nanti kita belum melakukan residualnya ya. Kita coba cek aja satu-satu apakah sudah bagus atau tidak. Oke, earn-nya sudah. Sekarang kita lihat untuk yang X2 atau variabel independen yang kedua adalah wealth ya. Ini ya wealth ya. Coba kita lihat graph-nya atau gambarnya, legacy dialog, graph legacy dialog, kemudian histogram kita ganti dengan wealth, masukkan ke sini, kemudian kita oke ya, gambarnya seperti apa, sama ya, positive skewness ya. Oke, positive skewness berarti sama, kita SQRT ininya, transformnya, compute variable, ininya kita ganti dengan wealth. Oke. Oh, ini diganti dulu ya, namanya biar nggak ketumbuk. Namanya wealth. Oke. Ya, kita lihat sudah keluar ya SQRT-nya wealth. Kita lihat apakah dia sudah terdistribusi normal atau tidak. Analyze non-parametric test one sample KS. Ya. Ini kita ganti dengan SQRT-nya wealth. Kita pilih OK. Ya. Asymptotic-nya 0,08, Monte Carlo-nya 0,195. Oke, jadi 0,195 sudah sangat tinggi ya, sehingga ini data sudah berdistribusi normal. Oke, duanya sudah berdistribusi normal. Sekarang kalau kita mau coba nih, udah 2x ya, tadi kan ada 3x. Yang satu sebenarnya saving, tapi kan ini secara variabel ya, secara satu variabel. Sebenarnya kan normalitas itu kan harus residualnya. Coba sekarang kalau kita keluarkan residualnya ya, kalau memang residualnya sudah bagus, sudah normal ya sudah, sampai di situ saja ya. Jadi tidak perlu kita merubah data terlalu banyak. Ya, sekarang kita keluarkan residual yang baru, caranya analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialog, maaf ya, keliru, regression linear, soalnya kita harus keluarkan residual dulu. Ini income ya, masih sama income-nya. Kemudian kita ganti earn-nya dan wealth-nya dengan yang sudah di SQRT. Ya, SQRT earn, SQRT wealth. Pindah aja lah ya. Oke, gini ya, SQRT earn, SQRT wealth, dan saving. Sekarang statistiknya ya tidak ada perbedaan ya. Save standard di checklist ya, continue, oke. Nanti akan muncul di sini res 2. Oke, res 2 sudah muncul. Nah, kemudian kita coba uji ya normalitasnya, apakah ini sudah normal untuk res 2 nya. Datanya sudah berbeda antara res 1 dengan res 2. Transform, maaf ya, analyze, non-parametric test, kemudian one sample KS. Ya, ini kita ganti dengan standardized yang baru ya, residual 2. Exact Monte Carlo masih sama. Kita klik OK. Nih, Monte Carlo-nya 0,012. Oh, justru masih kurang ya. Oke, masih kurang. Ya, masih kurang. Jadi, masih belum normal kalau secara keseluruhan. Kalau secara satu variabel tadi sudah cukup sebenarnya. Nah, ini karena masih kurang, berarti kita harus lakukan yang namanya uji normalitas lagi tadi. Oke, kita minimize dulu ya.
Sekarang kita lihat yang saving. Grab, legacy dialog, histogram untuk saving. Oke, ya. Nah ini hampir sama sebenarnya ya, hampir sama. Berarti kita lakukan SQRT karena ini adalah positive sequence, sequence-nya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan sini ya. Oke, coba ya. Sekarang saya SQRT untuk variable saving, analyze, transform ya, transform, compute variable. Ini namanya kita ganti dengan SQRT saving. Kemudian SQRT-nya ini diganti dengan saving. Oke, sudah masuk, langsung klik OK. Ya, sudah keluar. Savingnya ini ya. Oh, ada yang 0, ada missing value nih di sini. Coba kita lihat. Apa benar missing value ya? Ya, mungkin terlalu kecil jadi segini ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Analyze. Non-parametric test, one sample KS. Kita ganti dengan SQRT SQRT saving ya. Oke. Oh ini, sehingga yang ini sudah saya SQRT ternyata masih belum ini ya, belum normal, masih 0,01, masih di bawah 0,05. Jadi tadi sebenarnya yang earn sama wait sudah normal, cuman yang saving ini belum. Jadi saya SQRT ternyata dia masih 0,011. Jadi lebih baik saya ganti ya, ini SQRT-nya kita clear saja. Karena ternyata secara screening data saja pada level variabel dia sudah tidak normal. Oke. Nah, macam-macam sebenarnya kenapa kok bisa seperti itu ya. Nah, selain cara transformasi data, kita juga bisa melakukan penghapusan data atau data outlier ya. Kita bisa kurangi, kita bisa putuskan apakah kita pertahankan data outlier atau tidak. Nah, yang ini belum saya lanjutkan ya. Jadi kita coba yang saving ini, coba kita logaritma sekarang ya. Kita transform compute variable, kita ganti yang SQRT saving ini dengan log. Oke, mana lognya ya? Atau learn aja deh, coba learn ya. Learn. Nah, dihapus. Atau logaritma natural ya, oke. Tapi namanya masih SQRT, tadi lupa saya ganti ya. Ya ini SQRT saving, tapi memang kayaknya datanya ini ada gara-gara ini ya, gara-gara 2 ini. Nah nanti mungkin kalau di ini juga hilang missing value, banyak sekali missing value di sini. Tapi kita coba aja deh ya, grab, nggak usah di grab deh, langsung aja analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Oke, tadi hasilnya yang ini ya, SQRT saving. Oke, 0,131 udah ya, berarti sudah normal untuk saving ya. Oke, sekarang saya residualkan yang ketiga. Oke, analyze, regression, linear. Income-nya masih sama, savingnya saya ganti dengan SQRT saving. Sebenarnya bukan SQRT saving ya, namanya harusnya log saving tapi atau logaritma natural saving. Saya tadi lupa belum ganti namanya, bisa diganti namanya kalau teman-teman mau nyoba ya. Masuk ke sini, kemudian oke aja, tadi residualnya sudah keluar ya. Oke, ini res 3 sudah keluar. Sekarang coba untuk analyze non parametric test, kita coba legacy dialog one sample KS. Ini kita keluarkan dulu, kemudian standard disk-nya kita masukkan, kita oke. Oh ya, kita lihat secara standard disk dia masih 0,015 sehingga masih belum normal. Nah, apakah ini karena income-nya, dependent-nya? Kita nggak tahu. Kita coba ya. Coba sekarang variable
dependennya kita transform sama SQRT untuk income. Coba SQRT ya, variabelnya adalah income, tolong tutup, kemudian oke ya, sudah muncul. Sekarang kita lihat SQRT income ini, kemudian kita lakukan analyze non parametric test one sample KS. Oke ya, signya 0,108 ya. Oke, jadi sudah bagus untuk income-nya. Kita coba ya, mengeluarkan residualnya dulu, less regression, linear. Ini income-nya kita ganti dengan SQRT income. Oke, nah ini sudah keluar res 4 ya, kita sudah yang keempat ini res 4 nya. Apakah sudah terdistribusi mana pada tes? Kita legacy dialog one sample KS, kemudian ininya kita ganti dengan residual yang keempat. Ini masukkan, kemudian langsung oke. Ya, kurang dikit sebenarnya 0,043. Oke. Kurang dikit ya, 0,043 sebenarnya. Oke. Jadi masih rumusnya persamaannya masih belum normal karena 0,043 masih di bawah 0,05. Kita sekarang coba cara yang selanjutnya, yaitu outlier. Nah, untuk outlier ini nanti kita harus mengeluarkan namanya z-score. Ya, di sini nanti akan muncul z-score. Caranya gimana? Analyze, descriptive statistik, kita pilih deskriptif. Ya, kemudian kita masukkan income. Ya, income, kemudian earn, kemudian wealth, saving, option nggak ada ya, bootstrap juga nggak usah, save standardized values as variable ini ya. Oke. Nah, nanti muncul z-score nya. Nah, ini z income, z earn, z wealth, z saving. Oke ya. Nah, z-score nya dari variabel tadi itu ada income, ada earn, ada wealth, ada saving. Nah, teman-teman boleh melihat apakah ada data-data yang perlu dihapus. Ya, data yang perlu dihapus ini kayak misalnya nih, 6, ini terlalu tinggi. Biasanya aturannya adalah di atas 3. Kalau ada data yang z-score nya di atas 3, itu biasanya sebaiknya dihapus. Kayak ini ya, 6. Itu berarti dia outlier, ini 3. Tapi nggak semuanya sebenarnya sih. Ya, hanya dipas-pasin aja. Yang ini juga ada nih, ada. Kayaknya yang nomor 96 ini harus dihapus. Coba saya hapus ya, clear. Oke. Ini namanya ini ya, hapus outlier. Jadi data ke 96 saya hapus. Sekarang saya coba untuk tes non parametrik ya, tapi kita keluarkan dulu residualnya, linear. Ininya saya tadi balik malah nggak pakai transform data ya, saya justru pakai yang biasa, pakai yang ini, yang income, kemudian ininya beda lagi ya. Ya memang tes normalitas tuh bolak-balik seperti ini ya, jadi kita harus sabar, yang penting tahu caranya wealth dan saving. Oke, langsung klik oke, karena sudah ada save ya. Nah, ini residualnya res 5 ya. Kita sekarang coba res 5 ini kita uji. Analyze non parametric test, legacy dialog one sample KS. Oke ya. Ini standardized-nya kita masukkan, klik OK. Oh, justru masih kecil ya. Oke. Tapi sebenarnya sudah lumayan sih, 0,002. Tinggal mungkin yang SQRT aja yang kita masukkan ya, kita masukkan, kita coba ulangi aja. Analyze
regression, linear, kemudian income, kita ganti dengan SQRT income tadi ya, SQRT income, terus earn-nya kita ganti, wealth-nya ganti, saving-nya ganti, yang terakhir SQRT saving, SQRT wealth, SQRT earn. Ya, ini kemudian klik OK, nanti akan muncul residual yang ke-6. Nah, ini ya, residual yang ke-6. Kita akan lakukan yang namanya non-parametric test, tes normalitas. Oke. Coba, semoga sudah balance ya. Masuk ke sini terus oke. Ya, 0,025. Nah, pokoknya coba aja seperti itu terus ya, memang lama. Tapi bisa juga ini tergantung dari datanya juga. Jadi datanya dihapus sehingga nanti ini yang 6 nih, ini masih ada yang 6 juga. Coba dihapus yang z-score ini. Ya, nanti akan ketemu normalitasnya berapa. Oke, saya memang sengaja tidak memunculkan yang normal akan seperti apa karena itu nanti akan tergantung datanya. Saya sengaja menggunakan data yang seperti ini karena memang kenyataannya seperti itu ya, teman-teman. Kenyataannya bahwa kalau kita bikin penelitian atau skripsi, kadang kita nggak ketemu, nggak seindah contoh gitu loh. Kadang kalau lihat video cara mengobati normalitas kok bisa ketemu ya, nah seneng. Padahal punya saya nggak ketemu ya, kayak punya saya ini, saya sengaja pakai data yang seperti ini. Saya nggak tahu juga datanya kok bisa kayak gini ya. Saya langsung aja main. Nah, ternyata memang belum ketemu saya. Nah, dengan cara yang tadi, cara misalnya ini ada 6 nih dihapus, responden yang ke-7 dihapus, coba gimana, atau responden 96 tadi dimunculkan lagi gimana. Kadang dengan coba-coba seperti itu nanti baru ketemu normalitasnya. Memang nggak bisa langsung ya untuk normalitas ini. Jadi saya memang sengaja nggak bikin contoh yang pas atau contoh yang ketemu normalnya. Nanti pokoknya di Monte Carlo-nya harus ada 0,05, dia harus di atas 0,05, baru itu nanti diterima normalitasnya. Oke, jadi kalau di sini kan saya belum ketemu, teman-teman bisa teruskan sendiri, caranya seperti itu sama. Bisa diubah dari sisi transformasi datanya atau dari outlier-nya mau dihapus, begitu caranya. Oke, begitu saja kekurangannya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi itu jadi caranya ya, transform data dengan hapus outlier atau data outlier. Oke, sekian dulu dari saya. Silakan teman-teman berolah data sesuai datanya teman-teman sendiri, karena ini data saya. Semoga teman-teman punya data yang atau data skripsi teman-teman lebih bagus daripada data saya sehingga cepat ketemunya. Saya memang ini mungkin saya juga tinggal datanya asal aja, bukan data penelitian asli ya, hanya sebagai contoh saja gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.